Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Arifin. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2019-047. Yang dimana di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari PKPL, yang dimana tugasnya itu mereview artikel. Yang pertama, tugas review artikel salah satu bentuk jaminan kualitas pada tahap rekrutmen. Terus yang kedua itu review artikel salah satu bentuk jaminan kualitas pada tahap desain. Yang ketiga, review artikel salah satu bentuk jaminan kualitas pada tahap konstruksi atau implementasi. Terus yang keempat itu review artikel salah satu bentuk validasi fungsional sistem atau black box. Yang tugas kelima itu review artikel salah satu bentuk validasi fungsional sistem black box. Terus yang keenam, yang terakhir itu review artikel salah satu bentuk validasi non fungsional sistem. Maka saya mulai saja. Yang pertama, di sini requirement di mana saya mengambil artikel itu dari sini. Bentar. Ya. Dari Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Nah, dari sini artikelnya. Nah, untuk yang saya buat di sini itu reviewnya itu saya buat dari apa template-nya seperti ini, yang dimana judul recording dan pencarian silsilah kambing marah menggunakan algoritma rich cursor, yang dimana penulisnya itu dari Siti Wahyudi, terus Muhammad Ika, terus Rozi Dewi Octaviana. Terus nama jurnalnya itu Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer atau JTIK, dengan kolom 90 dan halaman 110. Edisi seperti ini, terus linknya itu yang ini tadi yang di atas ya. Untuk tahun terbitnya itu tahun 2022. Untuk latar belakang atau di sini tuh apa misalnya kemudian teknologi informasi seiring dengan kebutuhan sistem informasi mencakup segala bidang termasuk bidang peternakan. Teknologi informasi berkomunikasi dalam mengolah data menjadi informasi. Teknologi informasi mampu menyimpan data dengan jumlah kapasitas. Nah, di mana teknologi informasi juga memungkinkan data peternakan dikirim secara mudah dan cepat. Terus perkembangan teknologi juga informasi sangat mendukung dalam manajemen peternakan secara lebih efektif dan efisien. Untuk latar belakangnya, di mana untuk peternakan. Terus untuk metode yang digunakan itu ini metode pengembangan sistem. Tahap pengembangan sistem pada penelitian menggunakan metode waterfall yang terdiri dari analisa kebutuhan perangkat lunak, terus desain, terus pembuatan kode program, terus pengujian dan pendukung atau pemeliharaan program. Untuk hasilnya seperti ini, di mana requirement analysis permasalahan yang terjadi pada kelompok peternakan kelompok yaitu tentang pencatatan data kambing atau recording yang dilakukan oleh anggota di antaranya secara manual atau ditulis dengan tidak diterapkan sistem pengelola data terkomputerisasi. Untuk jumlah anggota yang cukup besar dan lokasi peternakan masing-masing kelompok berada di wilayah yang berbeda. Berdasarkan wawancara atau survei, diskusi dan analisa permasalahan yang terjadi yang telah dilakukan. Untuk hasilnya, kebutuhan masukan input satu, terus input username dan password untuk admin, terus input semua informasi data kambing dengan tombol data baru, terus seperti itu ada input nomor telinga kambing untuk melakukan pencarian sesuai nomor. Seperti maksudnya itu kayak waktu kurban itu kan biasanya ada yang dinomorin, atau misalnya kambing-kambing yang sudah ternomor itu ada di telinganya seperti itu yang dinomorin secara manual seperti itu. Nah, habis itu ya, hasilnya seperti itulah dan ada kesimpulan. Nah, yang dimana penelitian ini berhasil membuat sistem pencatatan dan pencarian silsilah data kambing karena menggunakan algoritma deep cursor pada perkumpulan peternakan akar rumput yang dapat mempermudah pencatatan dan pencarian silsilah data kambing para sesuai dengan hasil questionnaire table. Seperti itu untuk hasilnya. Dan saya buatkan template seperti ini. Untuk kelebihan kekurangan saran itu belum ada. Terus yang kedua yaitu jaminan kualitas pada tahap desain. Oke. Yang dimana desain yang saya ambil itu dari artikel ini bisa dilihat, yaitu perancangan aplikasi tanggap API berbasis Android menggunakan metode desain sprint. Jadi desain sprint. Oke. Untuk ini template-nya juga seperti ini. Yang dimana saya survei itu dari judul, yaitu judulnya ini perencanaan aplikasi tanggap API berbasis Android menggunakan metode desain sprint. Untuk penulisnya itu ada Agus Dediana, terus Muhammad Fauji, Dipani Ekda, Fajar Ratnawati, terus Elgamar Syam. Untuk nama jurnalnya itu Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Terus ini ada tahun terbitnya itu tahun 2022 juga. Untuk latar belakangnya itu berdasarkan PP 021 tahun 2008 pasal 1 ayat 1, bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam ataupun faktor
non alam maupun faktor manusia juga, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Untuk metode yang dilakukan, yang yaitu metode penelitian dilakukan menggunakan metode perancangan desain sprint. Jadi di sini metode ini itu menggunakan metode desain sprint. Untuk hasilnya bisa dilihat seperti ini, di mana iterasi pertama, desain iterasi pertama, seperti itu. Oke, saya rangkum seperti itu. Untuk kesimpulannya juga, kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan tahap yang telah penelitian lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa satu, aplikasi yang direncanakan menggunakan metode perancangan desain sprint sangat membantu dan merancang aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kedua, metode desain sprint ini sangat berguna bagi tim terus mengembangkan yang ingin mendapat respon atau umpan balik seperti itu. Terus yang ketiga, metode desain sprint yang dilakukan secara sendiri sulit untuk mendapatkan ide-ide yang bervariasi pada tahap understand dan differ. Hal ini tak dengan seterusnya menyebabkan masih berada di nilai standar seperti itu. Untuk saran juga ada ini, saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian dapat memberikan saran dalam pengembangan selanjutnya. Kita lanjut saja ke artikel selanjutnya dominan pada tahap konstruksi atau implementasi. Yaitu tugas 3. Untuk reviewnya itu juga seperti ini. Untuk artikelnya saya ambil dari artikel di sini. Bisa dilihat. Oke. Terus kita lanjut ke sini. Yang dimana judulnya itu implementasi software testing dalam quality assurance pada learning management system workers class, yang dimana penulisnya itu ada Venia Hosal, Husni Anggrayani, Ahyar Muawad. Nah, untuk tahun terbitnya itu tahun 2021. Oke. Untuk latar belakang di sini juga, jika website kelas tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka karena terhadap beberapa pengguna yang menggunakan kelas secara bersamaan, maka diperlukan pengawasan dan pengukuran untuk mengetahui kualitas dari website tersebut. Nah, terus untuk metode yang dilakukan itu metode jadi di sini metode pada tahap pertama misalnya melakukan studi lecture dengan mengumpulkan bukti bacaan dari jurnal, buku, dan penulisan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Setelah melakukan studi lecture pada tahap kedua, peneliti menentukan tools online yang digunakan pada tahap ketiga. Oke. Untuk metodenya seperti itu, untuk hasilnya itu bisa dilihat juga seperti ini. Oke. Nah, untuk kesimpulan juga seperti ini dalam untuk saran ada pun saran yang diperlukan untuk perbaikan antara lain mengurangi pengguna JS atau CSS, JavaScript atau CSS yang lebih pembuatan coding yang aman. Terus memperbaiki ukuran gambar yang besar agar mencetak bit tidak terbuang dengan memperlambat waktu bukan halaman. Oke, seperti itu. Kita lanjut saja sebelum percoba waktu ya. Jadi tugas 4, yang dimana review artikel salah satu bentuk validasi fungsional sistem black box. Nah, ini rangkumannya atau apa yang template-nya saya buat. Untuk melihat artikelnya itu bisa di sini. Yang saya ambil dari sini, pengujian aplikasi menggunakan black box testing. Oke. Saya jelaskan yang dimana judul di sini yaitu pengujian aplikasi menggunakan black box testing dari film analisis. Untuk studi kasusnya itu aplikasi prediksi kelulusan SNMPTN. Untuk penulis itu ada Muhammad Sidi Mutakbal, terus Reori Fajri Firdaus, terus ada juga Hendra Rahmadi. Untuk nama jurnal itu Jurnal Ilmu Teknologi Informasi Tarapan, yang dimana tahun terbit itu tahun 2015. Untuk latar belakang di sini itu aplikasi prediksi kelulusan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau bisa dibilang SNMPTN, merupakan aplikasi yang dibuat untuk membantu para guru membimbing konseling ketika membimbing siswa dan siswanya untuk memilih perguruan tinggi mana yang diperkirakan pas dengan prestasi mereka selama ini. Untuk metode yang digunakan itu seperti ini berdasarkan penjelasan sebelumnya, dicoba diterapkan teknik BVA. Gimana metode BVA? Itu aplikasi prediksi kelulusan SNMPTN. Contoh akan dibahas dan oke. Kelas hal ini karena file tulisan berupa Dropbox yang sudah tersedia di sini. Untuk hasilnya bisa dilihat seperti ini. Iya. Untuk kesimpulan di sini, yang pertama itu metode black box testing merupakan salah satu metode yang mudah digunakan karena hanya mengeluarkan batas bawah dan batas atas dari data yang diharapkan. Yang kedua, itu estimasi banyaknya data uji dapat dihitung melalui banyaknya file data entry yang akan diuji, aturan entry yang harus dipenuhi, serta kasus batas atas dan batas bawah yang memenuhi. Yang ketiga, setelah melakukan pengujian diketahui bahwa fungsionalitas masih bisa berjalan namun masih dapat menerima masukan data yang tidak diharapkan sehingga dapat menyebabkan data yang disimpan kurang valid. Gitu. Terus yang keempat, berdasarkan hasil uji dengan metode BVA, maka fungsi entry data perlu dilengkapi dengan beberapa proses validasi data untuk menjamin akurasi entry data sesuai fungsional yang diinginkan. Lanjut ke 5,
yang bisa dilihat di sini, saya mengambil dari sini, Jurnal Teknologi Farmasi dan Ilmu Komputer yang dimana judulnya itu evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran berbasis Food Invoice System. Untuk penulisnya itu ada Soekarno, terus ada Irman Hermadi, terus Yani Nur Hadriani. Untuk nama jurnalnya Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Untuk tahun terbitnya itu tahun 2021. Untuk latar belakang di sini, kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan dinyatakan dengan sebuah pernyataan profesional pemeriksa yang disebut dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP menunjukkan kesesuaian material pertanggungjawaban pemerintah atas APBN. BPK memberikan opini WTP terhadap LKPP tahun 2018 yang terdiri dari 87 laporan keuangan kementerian lembaga LKKM dengan opini 82 WTP, 4 WDP, dan 1 tindak menyatakan berpendapat BPK 2019. Dan bisa diteruskan dilihat seperti ini. Untuk metode yang dilakukan itu, terus terhadap penelitian dilakukan oleh beberapa tahap, yaitu identifikasi masalah pengguna data, akuisisi pengetahuan, representasi pengetahuan, verifikasi, inferensi, dan diversifikasi, dan implementasi sistem evaluasi kinerja. Di mana identifikasi masalah, terus ada pengumpulan data, terus ada akuisisi pengetahuan, terus ada implementasi pengetahuan, nah, seperti itu. Untuk hasil bisa dilihat, itu yang mana pengumpulan data-data yang digunakan pada penelitian ini adalah pertama itu ada DIP, BP, TP, Jawa Tengah tahun 2019, dan bisa dilihat seperti itu. Untuk kesimpulan di sini yaitu versi evaluasi kinerja anggaran menggunakan versi invoice system dapat menentukan situs capaian kinerja yang di tingkat unit kerja. Terdapat dua variabel input yaitu implementasi dan manfaat. Terus dan suatu variabel output yaitu status capaian kinerja. Implementasi sistem evaluasi kinerja sebagai saran untuk monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh unit kerja. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan saran itu belum ada. Lanjut, udah terakhir ya. Di mana tugas 6 yaitu review artikel salah satu bentuk validasi non fungsional ke sistem. Yang dimana kita bisa lihat yang saya ambil itu artikel dari di sini, Giptix. Nah, untuk reviewnya seperti ini sama. Untuk judul yaitu implementasi algoritma search pada Fauzi keyboard search dalam network system. Untuk penulis itu ada Syahmi Rifki Huda Perwira, terus ada Ari Kusyanti, terus yang terakhir ada Rahmandani Primananda. Oke, untuk nama jurnal Pengembang Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Tahun terbit itu 2020. Untuk latar belakang di sini dengan menggunakan skema tradisional search and pengguna dapat menyimpan data dengan aman dan network dan melakukan pencarian pada data transcript melalui keyword dan kemudian mendapatkan file yang sesuai dengan keinginan. Untuk metode yang digunakan itu pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat berhasil dan implementasikan dengan baik. Pengujian pada penelitian ini meliputi tes faktor fungsional sistem, non-fungsional sistem, terus validasi enkripsi, terus dan dekripsi, terus keamanan aktif dan keamanan pasif. Untuk hasilnya bisa dilihat dimana registrasi user, login admin, insert data, seperti itu. Untuk kesimpulan di sini yaitu sistem dapat berjalan dengan baik berdasarkan pengujian fungsional pada sistem dapat disimpulkan bahwa fungsionalitas sistem ini berjalan dengan normal. Sedangkan pada performa sistem berdasarkan hasil pengujian non-fungsionalitas diperoleh waktu respon kurang dari 10 detik. Serta pada pengujian portability, sistem dapat dijalankan pada berbagai website browser seperti Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera, Internet Explorer. Terus untuk kekurangan, kelebihan, saran itu gimana? Nah, oke, sudah 6 tugasnya. Nah, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Dan saya tutup. Oh ya, salah hilang mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang saya kurang bagus atau salah perkataannya, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.